set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 3089, Elder Destiny, kenapa kamu lari? Cepat kembali. Tuan Mika juga sangat terkejutnya. Dia pun berteriak ke arah di mana Hades melarikan diri, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Tuan, Iwan ini tangguh dan aneh, saya tidak bisa mengalahkannya. Sebelum dia bergerak, kamu harus lari sejauh yang kamu bisa. Sambil melarikan diri, Hades buru-buru mengucapkan kata-kata ini tanpa menoleh ke belakang. Apa? Kata-kata Hades seperti sebuah bom hampir meledak dan semuanya pergi. Semuanya pergi. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Hades melarikan diri bukan untuk melancarkan pembunuhan besar-besaran, tetapi karena dia takut pada Iwan. Hah? Iwan menakuti Hades? Apakah kita sedang bermimpi? Semua orang tercengang, rahang mereka hampir menyentuh tanah. Mereka sangat menyadari keberadaan kekuatan Hades dan reputasinya yang terkenal. Baru saja mereka menyaksikan secara langsung aura yang dipancarkan Hades mencapai tahap puncak yang munah. Bahkan kekuatan gabungan dari keenam dan paman ketujuh tidak dapat menahannya. Tetapi sekarang dengan penampilan Iwan, Hades yang sangat kuat dibuat takut oleh seorang junior yang tidak dikenal. Ini tidak bisa dipercaya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak akan percaya itu meskipun dipukul sampai mati. Apalagi sebelum mereka bisa pulih dari keterkejutan mereka, pemandangan yang lebih menakjubkan pun terjadi. Mencoba lari tidak semudah itu. Iwan bereaksi dengan cepat. Hades adalah penjahat peringkat kedua dalam daftar kriminal. Selalu melakukan kejahatan keji. Tidak bisa dimaafkan. Sekarang dia akhirnya bertemu Hades lagi. Dia tidak akan membiarkannya melarikan diri dengan mudah. Tanpa ragu-ragu, Iwan pun melangkah maju dengan cepat menggunakan teknik bijak kelas bumi kelas atas, yaitu Phantom Step. Bergerak secepat kilat mengejar Hades. Suara mendesing, dan suara mendesing. Menyadari reaksinya melangkah lebih lambat dari Hades, Iwan mendapati dirinya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia pun menjentikan pergelangan tangannya mengirimkan 3 jarum racun bercahaya biru terbang ke arah punggung Hades. Dengan suara yang tajam dan menusuk, bertujuan untuk menghentikan pelarian Hades dan memberi dirinya waktu untuk mengejar ketertinggalan. Tidak bagus, jarum beracun. Merasakan angin kencang di belakangnya, Hades pun menoleh dan ketakutan. Dia pernah bertarung melawan Iwan di wilayah selatan sebelumnya dan mengetahui betapa mematikannya jarum beracun Iwan. Tidak berani menghadapinya secara langsung, dia pun berguling-guling di tanah dengan cepat menghindari 3 jarum yang masuk. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Iwan mengerahkan kekuatan penuhnya menggunakan teknik bijak kelas bumi kelas atas. Phantom Step meninggalkan bayangan saat dia melompati kepala Hades, mendarat dengan kuat di depannya menghalangi jalannya. Ini melihat Iwan mencegat Hades. Semua orang di belakang tercengang. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa penjahat peringkat kedua Hades akan begitu ditakuti oleh seorang junior muda yang tidak dikenal. Yang lebih tidak terduga adalah Iwan tidak membiarkan Hades melarikan diri, melainkan dengan paksa menghentikan penjahat kejam ini. Apakah keduanya sedang bermain kucing-kucingan dan permainan tikus, atau tikus yang menindas kucing?
Semua orang benar-benar bingung.